Soal ujian seleksi penerimaan asisten ombudsman. Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020. Latihan 6. 1. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan utama I sedang menyusun laporan kinerja triwulan. Berdasarkan pasal 137 ayat atau 4, Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, kepada siapa laporan tersebut harus ditembuskan? A. Ketua Ombudsman. B. Anggota Ombudsman. C. Kepala Keasistenan Utama I. D. Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Perencanaan Keuangan. E. Sekretaris Jenderal Ombudsman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 137 ayat atau 4 dan atau 6 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, laporan kegiatan dan laporan kinerja yang disusun secara periodik oleh Kepala Keasistenan Utama dan Kepala Keasistenan harus ditembuskan kepada Biro yang membidangi hubungan masyarakat sebagai bahan laporan kegiatan dan Biro yang membidangi perencanaan keuangan sebagai bahan laporan kinerja. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. 2. Asisten Ombudsman pada keasistenan utama manajemen mutu menemukan permasalahan layanan publik yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan pasal 137 ayat atau 5, Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa yang harus dilakukan asisten tersebut? A. Langsung menyampaikan ke media massa. B. Melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat. C. Menyampaikan langsung kepada Ketua Ombudsman. D. Membuat siaran pers secara mandiri. E. Menunggu instruksi dari Kepala Keasistenan Utama Manajemen Mutu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Pasal 137 ayat atau 5, Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 menyatakan bahwa Kepala Keasistenan Utama dan Kepala Keasistenan melakukan supervisi terhadap permasalahan layanan publik yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui Biro yang membidangi hubungan masyarakat. Oleh karena itu, Asisten Ombudsman harus melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat sebelum menyampaikan permasalahan layanan publik kepada masyarakat. 3. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan pemeriksaan laporan 4 mendapat tugas untuk memeriksa terlapor yang memiliki jabatan Direktur Utama BUMN. Berdasarkan pasal 138 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, siapa yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pemeriksaan tersebut? A. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan 4. B. Kepala Keasistenan Utama 4. C. Kepala Perwakilan Ombudsman. D. Anggota Ombudsman. E. Ketua Ombudsman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 138 ayat atau 1, Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, Kepala Keasistenan Utama dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan atau pihak terkait yang memiliki jabatan pimpinan tinggi media, Direktur pada BUMN, Direktur Utama pada BUMD, atau dalam jabatan setara lainnya. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama BUMN adalah Kepala Keasistenan Utama 4. 4.
Asisten ombudsman baru saja lulus seleksi dan akan ditempatkan pada salah satu keasistenan di lingkungan ombudsman. Berdasarkan pasal 139 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, siapa yang berwenang menetapkan penempatan asisten tersebut? A. Sekretaris Jenderal Ombudsman. B. Kepala Biro Sumber Daya Manusia. C. Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno. D. Anggota Ombudsman yang membidangi. E. Kepala Keasistenan Utama terkait. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Pasal 139 ayat atau 2 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 menyatakan bahwa penempatan asisten pada keasistenan utama, keasistenan, dan pada kelompok fungsional asisten ditetapkan dengan keputusan Ketua Ombudsman. Selanjutnya, ayat atau 1 menegaskan bahwa syarat dan tata cara penempatan jabatan pada keasistenan utama dan keasistenan di lingkungan ombudsman ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno. 5. Seorang asisten ombudsman ingin mengetahui ketentuan peralihan terkait jabatan kepala keasistenan setelah berlakunya Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 140, bagaimana status kepala keasistenan yang telah diangkat sebelum peraturan ini berlaku? A. Langsung diberhentikan dari jabatannya. B. Tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatan berakhir. C. Harus mengikuti seleksi ulang untuk jabatan yang sama. D. Tetap melaksanakan tugas sampai penetapan kepala keasistenan yang baru. E. Otomatis beralih menjadi asisten ombudsman biasa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Pasal 140 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 menyatakan bahwa pada saat peraturan ombudsman ini mulai berlaku, kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penetapan kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan yang baru berdasarkan peraturan ombudsman ini. Jadi, jawaban yang tepat adalah kepala keasistenan yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas sampai penetapan kepala keasistenan yang baru. 6. Asisten ombudsman pada keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi telah menyelesaikan laporan kinerja tahunan. Berdasarkan Pasal 137 ayat atau 7, Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa tindak lanjut yang dapat dilakukan terhadap laporan tersebut? A. Langsung diarsipkan. B. Dijadikan bahan analisis dan evaluasi untuk peningkatan kinerja. C. Dipublikasikan ke media massa. D. Diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. E. Disimpan sebagai dokumen rahasia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Pasal 137 ayat atau 7 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 menyatakan bahwa laporan yang diterima dapat dijadikan bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja. Oleh karena itu, tindak lanjut yang tepat terhadap laporan kinerja tahunan adalah menjadikannya sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk peningkatan kinerja. 7. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan mendapat tugas untuk memeriksa terlapor yang memiliki jabatan kepala dinas provinsi.
Berdasarkan pasal 138 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, siapa yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pemeriksaan tersebut? A. Asisten Ombudsman yang ditugaskan. B. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan. C. Kepala Perwakilan Ombudsman. D. Kepala Keasistenan Utama terkait. E. Anggota Ombudsman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 138 ayat atau 3 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, Kepala Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan atau pihak terkait yang memiliki jabatan kepala daerah dan kepala instansi vertikal di daerah, atau dalam jabatan setara lainnya. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap kepala dinas provinsi adalah Kepala Perwakilan Ombudsman. 8. Asisten Ombudsman pada Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring menemukan permasalahan layanan publik yang perlu segera disampaikan kepada masyarakat. Namun, Kepala Keasistenan Utama sedang tidak berada di tempat. Berdasarkan pasal 137 ayat atau 5, Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa yang sebaiknya dilakukan asisten tersebut? A. Menunda penyampaian informasi hingga Kepala Keasistenan Utama kembali. B. Menyampaikan langsung kepada media tanpa supervisi. C. Melakukan supervisi dengan Kepala Keasistenan lain dan berkoordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat. D. Meminta izin langsung kepada Ketua Ombudsman. E. Mempublikasikan melalui akun media sosial pribadi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pasal 137 ayat atau 5 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 menyatakan bahwa Kepala Keasistenan Utama dan Kepala Keasistenan melakukan supervisi terhadap permasalahan layanan publik yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui biro yang membidangi hubungan masyarakat. Meskipun Kepala Keasistenan Utama sedang tidak berada di tempat, prinsip supervisi dan koordinasi tetap harus dilakukan. Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah melakukan supervisi dengan Kepala Keasistenan lain yang berwenang dan tetap berkoordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat. 9. Seorang asisten ombudsman baru saja dipindah tugaskan dari Keasistenan Utama I ke Keasistenan Utama 3. Berdasarkan pasal 139 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, siapa yang berwenang menetapkan pemindahan tersebut? A. Sekretaris Jenderal Ombudsman. B. Kepala Biro Sumber Daya Manusia. C. Ketua Ombudsman. D. Anggota Ombudsman yang membidangi. E. Kepala Keasistenan Utama 3. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pasal 139 ayat atau 2 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 menyatakan bahwa penempatan asisten pada keasistenan utama, keasistenan, dan pada kelompok fungsional asisten ditetapkan dengan keputusan Ketua Ombudsman. Pemindahan tugas dari satu keasistenan utama ke keasistenan utama lain termasuk dalam kategori penempatan asisten. Oleh karena itu, yang berwenang menetapkan pemindahan tersebut adalah Ketua Ombudsman. 10. Asisten Ombudsman pada Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan atau PVL,
Perwakilan ingin mengetahui ketentuan peralihan terkait struktur organisasi setelah berlakunya Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 141 Ayat atau 2, bagaimana status Peraturan Ombudsman sebelumnya yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perwakilan? A. Tetap berlaku sepenuhnya. B. Dicabut seluruhnya. C. Dicabut sebagian, khusus yang mengatur organisasi dan tata kerja perwakilan. D. Direvisi dalam waktu 6 bulan. E. Ditangguhkan pelaksanaannya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Pasal 141 Ayat atau 2, Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 menyatakan bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018, sepanjang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perwakilan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini berarti bahwa Peraturan Ombudsman sebelumnya dicabut sebagian, khusus yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perwakilan.